Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan khataman kitab Safinah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam najis. Sebelum khataman ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa hadratin min jami'i syuhada'i wa salihin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihim min syuhada'i wa ma'waribin jami'i masyayikh الشيخ علي القادر والفاضل الإمام العالم القادر أبي عبد المختم الشيخ العالم القادر سلم وسلم نفعنا الله به وبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu thalathu. Faslun, adapun ini ialah satu pasal. An-najasatu, adapun beberapa najis, thalathun, yaitu 3. Mughallazatun, yaitu najis mughallazah, wa mukhaffafatun, dan najis mukhaffafah, wa mutawassitatun, dan najis mutawassitah. Al-mughallazatu, adapun najis mughallazah, najasatul kalbi, yaitu najisnya anjing, wal khinziri, dan babi, wa far'i ahadihima, dan anak dari salah satu keduanya, anjing dan babi. Wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghairal laban. Wal mukhaffafatu, dan adapun najis mukhaffafah, baul sabi, yaitu kencingnya anak kecil laki-laki, alladzi sabi, lam yat'am, yang tidak makan, siapa alladzi, ghairul labani, kepada selain susu. Walam yablu, dan tidak sampai siapa alladzi, al-haulaini, kepada 2 tahun. Wal mutawassitatu, dan adapun najis mutawassitah, sa'irun najasati, yaitu sisanya beberapa najis. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, pasal ini akan membahas tentang macam-macam najis.
An-najasatu salasun. Najis terbagi menjadi 3. Mughalladhatun, yang pertama adalah najis mughalladh, najis yang berat. Wa mukhaffafatun, dan najis mukhaffafah. Yang kedua najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Wa mutawassitatun, dan najis mutawassitah, najis yang sedang. Jadi najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladh, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassitah. Tutlaqun najasatu 'alal 'aini majazan, wa amma haqiqatuha fa huwa al-wasful qa'imu li mahallin, ay al-badani awil makani awil thawbi. Jadi di dalam kitab ini, di dalam syarahnya dijelaskan fi bayanil a'yanin najasati. Pasal ini membahas tentang benda-bendanya najis. Tutlaqun najasatu 'alal 'aini. Jadi najis dikatakan benda dalam pembahasan ini adalah makna secara majaz, bukan makna hakikat. Wa amma haqiqatuha, sedangkan makna hakikat dari najis itu al-wasfu, yaitu sifat. Jadi dalam pembahasan najis ini adalah bahwa najis itu pada hakikatnya itu adalah sifat, bukan benda. Fahuwa al-wasful qa'im li mahalli. Jadi hakikat dari najis adalah sifat yang terdapat pada tempat. Maksudnya tempat ayil badani. Il badani artinya badan, awil makani atau tempat, awil thawbi atau bagian. Jadi meskipun najis itu hakikatnya adalah sifat, tapi tak mungkin benda itu najis kalau tidak diawali dengan adanya benda najis. Misalnya satu tempat itu bisa najis, misalnya terkena kotoran sapi. Kotoran sapi itu benda. Jadi kalau tidak ada kotoran sapinya, tak mungkin tempat itu najis. Meskipun najis tersebut adalah sifat menurut hakikat. Bukan benda. Tapi sifat tersebut tidak bisa terlepas dari benda pada awalnya. Kemudian al-mughalladhatu najasatul kalbi. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing, wal khinziri, dan babi, wa far'i ahadihima, dan anak dari salah satu keduanya anjing dan babi. Jadi najis yang berat itu adalah najisnya anjing dan babi, atau najisnya anak dari keduanya anjing dan babi. Misalnya ada anjing kawin dengan
sapi, kemudian mengeluarkan anak, maka anak tersebut adalah dikatakan najis mughallad. Wa far'i ahadima ay ma'al akhar tab'an lahu aw ma'a ghairihi min hayawanin tahirin taghliban lin najasi li'anna al-far'a yadbahu khassal aslaini fin najasati. Wa tahrimil dzabihati wal munakahati wal akli wa adami sihhatil udhiyah wal aqiqati. Jadi ketika ada anjing misalnya kawin dengan sapi, maka anak sapi tersebut hukumnya najis. Kenapa najis? Taghliban lin najisi, karena mengunggulkan yang najis. Meskipun sapinya itu suci, maka anaknya dikatakan najis, dihukumi najis karena memenangkan yang najis bukan yang suci. Karena anak tersebut dihukumi najis, maka haram untuk disembelih, kemudian nikah, kemudian dimakan, kemudian tidak sah untuk dijadikan kurban dan akikah. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal laban. Kemudian najis mukhaffafa adalah kencingnya anak kecil, kencingnya bayi, alladzi lam yat'am, yang tidak makan, ghairal labani, selain air susu. Jadi kencingnya anak kecil, bayi laki-laki yang tidak makan selain air susu, walam yablu haulaini, walam yablu al-haulaini, dan bayi tersebut tidak sampai 2 tahun, maka kencingnya tersebut dihukumi najis mukhaffafah, najis yang ringan. Jadi kencingnya anak kecil atau bayi laki-laki yang belum makan selain air susu dan tidak sampai umur 2 tahun, hukumnya adalah najis mukhaffafah. Sekarang misalnya ada bayi perempuan, maka tidak dihukumi najis mukhaffafah kencingnya. Jadi kencingnya anak bayi perempuan dan banci itu tidak dihukumi najis mukhaffafah. Yang dihukumi najis mukhaffafah adalah kencingnya bayi laki-laki. Wal mutawassitatu sa'irun najasati. Yang ketiga adalah najis mutawassitah. Najis mutawassitah itu adalah sisanya dari najis mughalladah dan najis mukhaffafah. Jadi semua najis selain najis mukhaffafah, selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah,
hukumnya adalah najis mutawassithah atau dinamakan najis mutawassithah. Misalnya kotoran sapi, kotoran ayam, darah dan sebagainya dari benda-benda yang najis. Semua najis selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah adalah najis mutawassithah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.